Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang kami muliakan bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu ingat Allah, selalu bertafakkur kepada Allah, selalu bertadarru kepada Allah. Tadarru itu perbuatan yang kita lakukan memohon kepada Allah dengan hati yang paling rendah. Jadi betul-betul hati ini ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, itu namanya tadarru. Umpama sampai minta istri, ya Allah paringi kula bojo sing ayu, sing solihah, itu namanya tadarru di dalam berdoa. Maka kita jangan lupa bahwa jamaah zikir itu bukan jamaah hanya untuk membiasakan diri kita untuk mengolah atau mengucapkan ucapan-ucapan thayyibat. Kata-kata thayyibat itu di dalam at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, itu adalah thayyibat yang dimaksud adalah bacaan-bacaan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bacaan-bacaan itu membuat kita bukan hanya baik, tapi betul-betul mencapai kesempurnaan baik. Jadi nggak sempurna, mencapai kesempurnaan baik. Maka dari itu nanti kita semua teman-teman, tapi tidak mengikat, kalau bisa ya tiap Jumat bisa hadir, agar nanti uraian saya ini bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik. Kalau memang uzur ya tidak masalah, tapi usahakan kita bisa hadir semua untuk sama-sama menyempurnakan keilmuan kita di dalam memahami agama. Kalau kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang pertama zikir itu adalah sholat. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat karena sholat itu adalah zikir kepada Allah. Kenapa saya uraikan zikir? Karena banyak orang, maaf, bukan salah, mungkin kurang paham. Zikir itu dianggap cuman membaca kalimat thayyibat. Padahal zikir itu banyak macamnya, diantaranya sholat. Maka makna ala bidzikrillahi tatma'innul qulub jangan diartikan sempit bahwa orang yang berzikir itu mesti tenang hatinya. Nggak bisa, kalau nggak sholat dia nggak bakal tenang hatinya. Maka sholat menjadi fundamental di dalam melaksanakan zikir. Jadi jangan anda nanti wis biasa zikir nih, ono tahlilan teko kok si elek loh, karena mungkin nggak sholat. Mari kita kaji secara filosofis apa sholat itu menurut makna atau hakikat daripada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti tidak sempurna apa yang saya uraikan karena saya manusia biasa, tapi insya Allah mendekati nilai-nilai yang kita harapkan semua. Sholat itu, saudaraku sekalian, mengajak manusia untuk bersih. Sering saya sampaikan supaya tahu bahwa sholat itu akan memberikan pengaruh kepada yang melakukan sholat itu. Pertama adalah kebersihan. Jadi nek sholat tidak bersih mungkin tidak ngerti sholat itu. Bersih bukan berarti putih loh ya. Nanti jari ustadz bersih pas no omar tuh tidak tahu kena panas, akhirnya putih nemen sampai putih. Jangan. Bersih itu tidak identik dengan putih. Bersih itu menghilangkan kotoran, menghilangkan najasah, menghilangkan hadas. Itu dalam Islam disebut bersih. Jadi bersih dalam bahasa budaya lain. Bahasa budaya itu bersih, sabunan wis bersih. Kalau bahasa hukum syariat itu harus bersih dari najis, bersih dari hadas. Wis ngerti ya? Mas Madon ngerti ya? Itu namanya bersih atau suci dalam bahasa Islam.
Maka orang yang sholat itu harus bersih 3 dimensi. Pertama, badannya harus bersih. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu bersih. Makanya adusi wong Islam be wong lain liyo. Wong Islam ku adusi agak suwi. Katanya orang boros air, enggak. Orang Islam enggak boros air, malah memanfaatkan air itu semaksimal mungkin. Maka dari itu kita tahu bahwa Allah memberikan air itu lebih banyak, bahkan dunia ini 2/3 dari belahan dunia itu ada air, ya kan? Untuk apa? Karena air itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Maka tidak ada manusia aktivitas hidupnya tidak tergantung dengan air. Mandi banyu, umba-umba banyu, ya kan? Ono sin atik banyu sin. Aktivitas hidup kita mesti banyu. Malah nek kekurangan air kita lemes. Ini Mas Sopo lali, aku tahu kepeduk sama. Oh iya Mas Ali, Bandung ya Li. Iya. Maka dari itu kita juga teman-teman kadang lupa, saya minta maaf. Terus kalian kenal wong kakean. Saya ini sing kenal ane Ali itu nak nyambulungan ono nek atusan ini. Maka dari itu teman-temanku sekalian yang saya muliakan, supaya jangan lupa bahwa yang dimaksud bersih itu harus bersih 3 dimensi. Yang pertama badan itu harus bersih. Yang kedua pakaian. Saya katakan lagi bahwa yang nama bersih pakaian itu bukan berarti bagus, mahal nilainya. Yaitu tadi bersih dari najis, bersih dari kotoran, juga bersih dari yang lain. Kalau badan itu jelas harus pakai alas, tapi kalau badan itu kalau pakaian cuma 2, yaitu dengan najis, dengan kotoran. Gimana saat kalau kotoran itu udah hilang? Tidak apa-apa kalau kotoran, asalkan tidak najis. Maka dari itu orang Islam itu harus bersih pakaiannya. Lah nek orang Islam kempro, ya mungkin kurang ngerti atau memang kurang semangat Islamnya. Maka nanti kita ini semua harus bersih penampilan kita ini. Yang ketiga, bersih tempat atau lingkungan kita. Kalau diterjemahkan dalam bahasa hidup itu adalah lingkungan kita harus bersih. Mana lingkungan terdekat kita? Rumah kita kan. Setelah itu halaman kita, setelah itu baru lingkungan yang lebih luas lagi. Maka umat Islam itu harus bersih 3 dimensi. Yang pertama badannya bersih, yang kedua pakaiannya bersih, yang ketiga mesti tempatnya bersih. Kalau bersih 2, satunya nggak bersih, tidak sah sholatnya. Sholat no tempat apa jeding umpama, ya kan? Atau di tempat-tempat kotor, mari diuyui sholat. Makanya umat Islam, terutama mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan ragu-ragu sholat di lapangan. Tidak sama zaman Rasulullah yang masyarakatnya masih sedikit. Sekarang masyarakatnya banyak, ngoyo nindi. Maka mazhab Syafi'i itu kurang memperkenankan untuk sholat di lapangan. Walaupun ada hadis yang menjelaskan Rasulullah pernah sholat di lapangan, tetapi mengingat muskilat atau ilat dalam ilmu hukum, ada masalah yang berat, maka kita harus perhatikan. Umpamanya hutan-hutan, saya kira wong nguyu nindi, masuk sepak bola tok nguyu, ya kan? Mari kadang-kadang nguyu lapangan, jadi kan, lah itu najis itu. Makanya wedi sampai najis tempatnya. Nah dari 3 hal itu kira-kira orang Islam bisa hebat nggak? Hebat kalau melakukan Islam secara utuh. Makanya yuqimus sholah, dirikan sholat. Saya katakan sering bahwa mendirikan itu jelas berbentuk, karena itu pakai ilmu arsitektur kan, yang dibangun itu mesti berbentuk. Kalau dibangun tidak berbentuk itu bukan bangunan namanya. Itu sudah dibentuk konstruksi yang pertama, yaitu iman dasarnya itu. Maka bapak-bapak dan saudaraku sekalian, mari kita pahami bahwa zikir yang pertama itu sudah bisa membentuk kebersihan manusia itu, sehat jasmani dan rohani. Loh, rohaninya di mana Ustadz? Sholat itu mengajak kita sehat rohani kita. Maka dari itu saya sampaikan bahwa kita ini dalam pertemuan yang mulia ini jangan lupa bahwa umat Islam sudah diajarkan oleh Allah untuk bersih hidupnya.
Nah, nek wong ngomong, ada dulu teman saya itu ngomong di Mesir itu, kalau ada apa itu ceramah di TV itu mesti pakaiannya kumuh. Itu dari Amerika, cuman disender langsung di mana, di Mesir, di Al-Azhar University, itu dikirim beritanya itu ke sana. Itu yang pembawa acaranya pakai surban, surbannya kotor, seakan-akan mengesankan bahwa umat Islam itu semacam itu. Nah, gimana kalau di Afghanistan memang suasananya tanah kotor, ya kan? Walaupun bersih bagaimana, tapi kita tetap harus bersih. Maka itu kita membangun bangsa ini atau umat Islam tidak bisa membangun dengan satu sisi. Dengan hukum saja Islam tidak bisa. Islam harus dibangun dengan kebudayaan, Islam harus dibangun dengan teknologi, Islam harus dibangun dengan bermacam-macam ilmu. Saiki maaf ya, kalau tempatnya nggak bersih berpengaruh. Sepuro sampean kumpul dengan orang-orang yang kempro, sampean mesti terpengaruh kempro, walaupun tidak maksimal, ya kan? Ini justru harus diperhatikan oleh umat Islam. Tempatnya harus bersih biar kita semangat kebersihan itu tinggi. Saiki wonge kempro, pakaiannya kempro, mesti terpengaruh siapa saja. Maka dari itu kita harus sadar bahwa hidup ini harus punya aktivitas. Aktivitas apa? Menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan lingkungan hidup kita. Maka itu sehat secara otomatis hidup kita ini jasmania, rohaninya adalah bentukan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sholat itu mendidik rutinitas, atau dalam bahasa lebih kita disipliner. Sholat itu punya waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu punya timetable, punya waktu. Orang yang tidak punya waktu itu adalah orang yang tidak pernah sholat sebenarnya. Kenapa orang lain mengambil nilai-nilai ibadah sholat ini menjadi kewajiban dalam hidupnya? Contoh orang-orang Eropa dan Amerika, itu sangat disipliner orangnya. Saya pernah jadi guide di PAL itu dulu hampir 2 tahun. Itu orang-orang Jerman itu kalau datang kerjanya jam 8, jam 7 sudah sampai sana, sudah mempersiapkan kerja-kerja mereka. Orang Indonesia jam 8 sih sarapan, kok jam 9 baru suhul dari orang gini. Justru orang lain yang disipliner hidupnya. Apa manfaat disiplin? Menjaga efisien waktu. Karena waktu, kata Allah, tidak pernah akan terulang lagi kapanpun saja. Sekarang tanggal 8 bulan 8 tahun 2003 tidak pernah terulang lagi selama hidup kita. Ono enggak tanggal 8 bulan 8 tapi tahunnya menit 2004? Atau harinya sudah enggak hari Jumat? Mesti berubah. Anda diberi waktu 1 hari oleh Allah, manfaatkan waktu itu. Tapi yang sadar mana? Maka kata-kata wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur, itu cuma diartikan alhamdulillah, tidak diartikan nilai-nilai yang lain oleh kita. Apa? Memanfaatkan waktu, itu namanya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan waktu 24 jam, saya manfaatkan. Ayo saiki hitung-hitung kita semua, banyak pemborosan waktu apa, banyak mempergunakan waktu dengan baik kita. Sepuro ya kita ya. Malam itu nonton TV kadang-kadang 7 jam, 5 jam. Tapi untuk aktivitas baik kan enggak. Kadang-kadang kerja kita malas. Ini penyakit kita semua itu. Mari maaf, sholat itu juga ibadah-ibadah yang lain itu mengandung filsafat yang tinggi. Karena Allah adalah puncak dari filsafat itu sendiri. Nek kepingin lu filsafatnya Allah sampai nonton pohon lah sampean. Dari mulai daunnya, rantingnya yang dibangun oleh Allah, batangnya, buahnya, semuanya diatur dengan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pepohonan saja kita sudah syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu mendidik disiplin hidup itu. Nah, orang nggak disiplin, makanya saya tidak pernah kagum sama siapa-siapa saja. Bukan saya ngeremehkan orang, enggak. Saya ingin tahu apa sholat menjadi aktivitas hidupnya, atau dalam bahasa yang keren, the way of life-nya, jalan dari kehidupannya. Mereka disiplin, pasti dia dihargai orang.
Yang mempergunakan itu justru orang lain di luar Islam. Chinese di Indonesia disiplinnya Masya Allah. Akhirnya jadi orang kaya mereka. Kita nggak disiplin, padahal dikatakan oleh Allah sholat itu tidak bisa tidak diberi waktu. Umpama zaman sekarang, zaman instan lah, sholatnya digabung-gabung, zuhur, asar, maghrib, propel jadi siji. Oleh nggak? Gak oleh, kecuali musafir. Musafir pun itu yang sholat 4 bisa 2, yang sholat 3 nggak bisa, tetap 3. Itu ada apa penggabungan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh berdiri sendiri. Itu ada aturannya dalam Islam itu. Maka maaf, saya bukan ingin membanggakan siapa-siapa. Orang yang disiplin hidupnya mesti sukses. Orang yang disiplin hidupnya mesti berhasil. Orang yang disiplin hidupnya mesti mencapai apa yang diinginkan. Karena kita tidak disiplin hidup, maka banyak waktu kita habis. Ada teman ini penulis di Surabaya. Dia itu cuma biasa membaca koran. Setiap hari itu membaca 3 koran. Itu bisa menjadi penulis yang bagus. Cuma baca koran. Jadi baca dia buku pengantar tentang menulis itu, lantas dia sering baca koran. Jadi belajar dari kalimat-kalimat di koran itu belajar ya. Itu sampai jadi penulis handal di Surabaya itu. Itu karena memanfaatkan waktu. Banyak orang yang memanfaatkan waktu bisa kaya. Dagang sayur, wae wong turu dagang sayur. Karena sayur itu kalau kena panas layu, maka pagi-pagi malam dia sudah berdagang sayur, seger-segernya sayur. Bisa kaya. Memanfaatkan waktu apa saja yang diberikan Allah, mesti mereka berhasil. Tidak satu pun di muka bumi Allah ini orang yang berhasil itu tanpa memanfaatkan waktu secara maksimal. Boleh. Kalau sampean tahu Imam Ghazali itu bacanya aja 8 jam. Jadi waktu 24 jam dibagi 3. 8 jam istirahat pun masih dipakai untuk zikrullah. Kita tidak ada waktu itu untuk dipakai di Indonesia, terutama waktu karet sudah biasa di mana-mana. Maka mari kita usahakan waktu itu berlatih. Umat Islam itu disiplin kalau sudah diundang kendurenan. Undangan kendurenan atau selamatan, tahlilan, jam itu mesti teko jam itu. Nek diundang pengajian, wah sampai Pak RW ini jerit-jerit. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini penceramah sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi sing ngrungokno durung teko, penceramah teko dhisik. Lucu tapi lumayan ada itu terjadi di dunia. Maka mari saudaraku sekalian, terutama saya sendiri, sholat itu mendidik manusia untuk disiplin. Makanya sholat itu menjadi zikrullah. Orangnya nggak disiplin di bawah zikir. Zikir apa itu? Cuma zikir lisaniyah saja. Zikir yang sebenarnya itu sudah saya sampaikan 4 hal kemarin. Yang pertama adalah zikir itu adalah sholat, yang kedua adalah Quran, yang ketiga adalah apa? Ilmu, yang keempat baru membaca pujian-pujian kepada Allah. Ya tasbih, tahmid, tahlil itu minimal itulah. Minimal itu tasbih, takbir, apa mana? Tahmid, tahlil. Cuman sekarang yang sedang muncul itu bukan itu, malah tahlil. Kenapa? Karena tahlil itu adalah tauhid. Kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Itu umat Islam yo ndak iso akor masalah tahlil. Karena secara tekstual dah ada di hadis atau di Quran. Iya kan? Dan saya tanya, kalau hamdalah ada nggak di Quran atau hadis? Hamdalah itu juga masdar itu. Nah ini supaya kita sadar bahwa kita ini membuat cara-cara yang baik itu tidak dilarang oleh Allah. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat budaya, kebiasaan, tradisi tapi itu baik, maka masih mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya wong kampung ndak gelem maca la ilaha illallah, artinya ono tauhid itu sudah luntur. Maka ayo ajak melalui lisan la ilaha illallah. Karena lisan ini berpengaruh kepada aura tubuh kita. Makin panas bacaan yang kita baca, makin sering, makin membuat pengaruh kepada tubuh kita.
Nek ndak percaya sampean coba sampean. Nek pusing maca subhanallah sampai 10.000. Allah subhanallah subhanallah subhanallah. Masih sampean ndak ngerti, nanti berpengaruh. Nek bahasa medisnya mungkin ada pembakaran di dalam tubuh kita ini, sehingga kalori-kalori itu keluar dengan baik. Apa kalorinya? Kalori Allah itu lebih dari kalori manusia. Energi Tuhan itu lebih dari kekuatan energi manusia. Maka kalau Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu lebih kuat dari tangan manusia. Artinya apa? Energi Tuhan itu tidak bisa dikalahkan dengan energi manusia. Buktinya apa? Menungso mateni wong situ repote masyaallah. Iya kan? Mateni wong piro wingi ku? Bom 10 piro? Ya 11 mungkin. Itu repotnya masyaallah, perencanaannya macam-macam, harus macam. Allah ndak ada repot, numpak bus budak. Abane mlebu titik terus mati 50. Kan ndak repot-repot. Banjir, sur. Ya kan? Mati sekian ratus. Nek Cina sik buru banjir, mati 300 piro. Jadi energi Tuhan itu tidak bisa dikalahkan dengan energi manusia. Dokter hanya bisa paling nyuntik wong 3 wong 4. Allah iso nyuntik wong salam iki disuntik ya Allah. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah yang paling benar. Maka disadarkan manusia. Bek aja ngantuk. Ngantuk kon mulai bisa. Bismillah. Ya paling ngantuk lah Taufik. Nah kelihatan. Enggak jujur ya, jujur. Ngantuk toro. Mesti moto itu berpengaruh. Seperti lampu itu nih, kalau sudah voltasenya turun mesti riuh ya kan? Nah, makanya saya latih tangi malam teman-teman itu supaya terbiasa melek. Ojo luyu hidup itu. Saya waktu itu ketemu Gus Dur di Jakarta. Beliau ini tidurnya kurang lebih 2 jam, bacanya yang banyak, maka sampai rusak motor itu saking kakean moco. Lawang gini saiki kok seperti saya turu lebih teko 8 jam, kon maju yo apa? Kadang-kadang tuku koran ya udah diwoco ngarep tok boleh ono bal-balan, wis mari ngono ono Beckham ya. Ya iki fake Beckham iki. Ya iku sing diwoco terus, waduh masyaallah. Manusia jarane intelek tapi mengkultuskan manusia luar biasa. Kok Beckham iki koyo pangeran ta iki. Teko nang Cina masyaallah, kabeh njaluk tato Beckham. Jarane intelek. Aku lah kadang-kadang guyu, intelek iki ndi ta kon? Hah? Cari sopo? Ganteng itu relatif ya kan? Iya cari wong sing ndak tahu ketok wong ganteng mungkin. Iya saya kira ganteng. Semua oleh Allah itu ganteng itu relatif ya kan? Relatif. Orang Cina sing ganteng ya ono. Wong Jepang sing ganteng ono, wong Madura ono, wong Banjar ono, wong kabeh ono wong ganteng. Cuman kita ndak ngerti wong ganteng kaya apa. Makanya kata mbuh iku hadis mbuh apa aku turun nemokno apa pedoman yang kuat, tapi itu sering dipakai dalil. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Bukanlah pakaian yang membuat manusia itu indah, tapi yang membuat indah adalah ilmu dan budi pekerti. Pakaiannya larang kon tapi akhlaknya api dipendung be wong. Pakaiannya murah tapi akhlaknya api, insyaallah dihargai be wong. Ya ngono ya. Kayak saya pul kono cok ngantuk sisan pun. Tak tontoki be aku. Pokoke sing ngantuk-ngantuk ketara. Capek katanya gitu alasannya ya. Capek ya alhamdulillah. Anda merasa capek, tapi jangan capek nanti di akhirat. Capek di dunia itu biasa. Ya apa jare mafudhat tuh? Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan, kenikmatan itu tanpa satu perbuatan yang maksimal. Ta'ab itu berbuat semaksimal sampai kesel dulu. Nek moto sampai mari kabeh iku ta'ab. Dudu ta'ab moto sediluk mari dudu ta'ab iku, ta'ab digawe. Mosok main domino setengah jam wis ta'ab. Sopto ya bahasa ya. Maka saya sampaikan sholat itu mengandung disiplin waktu. Karena apa saya katakan tadi, hari ini yang diberikan Allah tidak akan kembali. Siapa saja manusianya, tanggal 8 hari ini kita bertemu, tidak pernah akan kembali lagi sampai kapanpun kita.
hanya hari ini tanggal 8, tidak pernah kembali lagi. Besok bulan depan ada tanggal 8, cuman bulannya sudah bulan 9. Tahunnya sama 2003, mungkin harinya nggak sama. Maka mari kita diajarkan oleh Allah, hargai waktu itu dengan baik. Rasulullah SAW orang yang sangat menghargai waktu. Bayang dia sudah masuk surga dijamin. Sholat tahajud sampai bengkak kakinya itu. Nek sampean sapa sing jamin? Hah? Saipul sapa sing jamin? Ono sing jamin mlebu surga. Maratuwa. Wah, maratuwa itu tentu mlebu surga kok. Hah? Kita enggak ada yang menjamin. Makanya itu sebagian dari syukur kita kepada Allah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak pantas untuk menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur? Arti bersyukur bagaimana? Peningkatan kualitas hidup ini harus lebih tinggi, sehari terus lebih tinggi. Itu namanya kita bersyukur. Nah, tetap saja ya tidak iso. Umpama hasilnya tidak maksimal ya tidak masalah. Yang penting kita usahanya maksimal. Aku kepingin sholat itu pas nangis kabeh sak masjid. Turung tahu, mbok nek langgari asin iki. Nangis kabeh sak masjid. Oh no. Nah, Rasulullah itu waktu ngimami malaikat itu di Masjidil Aqsa itu menangis semua malaikat. Wa yabquna tadarrua. Dia menangis seperti berok-berok. Diimami Rasulullah itu berok-berok malaikat nangis. Kenapa diimami orang yang dipuji Allah luar biasa, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu, lurus berat, naik berat mandek. Setengah jam sudah. Belum ya? Baik turun. Belum. Ali, naik ngantuk orang aku mulai dah bu. Aku cita kok aku ini. Karena itu maaf. Pengajian saya itu kadang-kadang gak sama dengan ustadz-ustadz lainnya, maaf ya, karena saya memang biasa ngembang nalar, saya itu mengembangkan supaya pemahaman kita ini sebentar tapi bisa bermanfaat yang tinggi gitu. Nek sholat api nanti sampean nyontoh sholat Rasulullah. Sholat api itu duduk sholat kiai itu sholat apa? Sholat Rasulullah SAW. Yang pertama Rasulullah itu tidak pernah ngulang dalam takbir. Ya, Rasulullah nggak pernah mutawaliyah fit takbir. Allah itu ngono iku was-was iku. Bendino diganggu setan wae uripe. Dadi nek wong sing khusyuk iku ndak usah mutawali fit takbir. Allahu Akbar langsung. Satu Bilal itu kalau azan, maaf, napasnya itu seperti tidak putus. Ya Allah sholat. Makanya sampai sekarang ditiru sama apa itu Saudi, sama orang-orang di Mekah dan di Madinah, adanya Bilal itu. Ayolah sholat, sholat mesti dowo, ya kan? Makanya saya sering katakan, kenapa di Indonesia kok naume sing dowo? Oleh turu kuat di Indonesia. Nek sholat mesti pendek. As-salatu khairum minan naum. Mesti naum itu apa? Dowo. Naum itu tidur artinya. Tapi sholat mesti pendek. Kalau di Saudi sampai mendengarkan adzan. As-salatu khairum minan naum. Ya nggak sih ya? Ini Indonesia yuk. Naomi sing tuwa. Hah? Iya sing tuwa. Kok senene Basurati kan? Mesti Naomi sing tuwa. As-salatu khairum minan naum. Oh, Naomi yang ben. Ngomongane masih Ustaz nom-nom bodoh adzan ngono. Bila itu kalau azan seperti tidak putus suara itu. Pertama saking wedine nang Allah. Jadi saiki muadzin ndak iso koyo ngono, ndak iso koyo Bilal. Umi Maktum itu kalau azan Sayyidina Abu Bakar itu mesti nangis. Padahal azannya ya sama biasa, cuman nyentuh betul. Nah saiki sing azan ya kurang soleh kadang-kadang ya ndak nyentuh temen. Kadang-kadang ya isu-isu main doro, mari ngono adzan. Main doro iku, minian doro iku lho mah tukang muadzin nang masjid. Wah, ganti wae rek.
Saan masa tahu. Yo aku ndak anu, kan iku ngejak nang Allah, ngajak menuju Allah. Ayo telek wong-wong sing iso, paling enggak lebih baik dari beliau itu. Saya katakan begitu. Kadang-kadang kerja ngono. Kaplean sampai subuh. Iku subuh muadzin. Cerek atu adzan langgar ono adzan. Bengi memanfaatkan waktu untuk la haula wala quwwata illa billah. Memang kita maaf ya, bangsa ini ruwet. Harus ada ustaz-ustaz yang pikirannya modern, maju. Kalau enggak bangsa ini tetap begitu. Sing disembah cuma ustadz, dihormati ustadz, koyo nabi. Ndak ono nabi sampai rasul, ndak ono wong suci. Makanya nek ceramah Muhammadiyah mesti la nabi ya ba'dah. Orang mesti ngono, nak burine itu. Tidak ada nabi setelah itu. Wis